Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu berkaitan dengan teknik integrasi yang kelima. Yaitu yang melibatkan pecahan parsial. Oke, yang ini adalah bagian yang kedua. Kemarin sudah kita bahas dari tipe 1 sampai tipe 1 dan tipe 2 ya. Untuk pembilang yang bisa difaktorkan dan pembilang yang ternyata faktor linearnya ada yang sama. Sekarang kita lihat tipe 3 itu seperti apa sih? Tipe 3 itu kita lihat. Nah, untuk tipe 3 itu misalkan fx sama dengan px per qx. Misalkan fx sama dengan px per qx, maka terdapat, yang ini adalah terdapat faktor dari qx yang tidak dapat difaktorkan, Tapi untuk tipe 3 ini dia tidak berulang. Maksudnya tidak dapat difaktorkan itu apa sih? Ini, misalkan kita faktor dari qx yang tidak dapat difaktorkan. Misalkan x kuadrat plus 1. Ini kan tidak ada faktornya ya, tidak dapat difaktorkan secara real ya kan. Berarti dia diskriminannya kalau dalam bentuk apa? Kalau persamaan kuadrat berarti kan gini. Maka diskriminannya itu sebentar. Ini qx ya. Misalkan qx dia bentuknya persamaan kuadrat seperti apa? Fungsi kuadrat. Maka diskriminannya dia kurang dari 0 atau b kuadrat min 4ac kurang dari 0. Seperti itu. Ya, untuk faktor yang pangkat 2 ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana penerapan yang di soal dan teknik-tekniknya itu seperti apa. Ya. Oke, kita lihat nomor 1 yaitu integral dari x pangkat 3 plus 4x plus 3 per x pangkat 4 plus 5x kuadrat plus 4 dx. Oke. Jawab. Bentuk ini, pecahan parsialnya, pecahan parsial yang bagian bawahnya kita dapat jabarkan menjadi ini. Ya kan? Nah, ini kalau kita kalikan berarti x pangkat 4 plus 5x kuadrat plus 4. Ya, tapi karena dia yang ini tidak bisa difaktorkan lagi, inilah yang dinamakan faktor qx yang tidak dapat difaktorkan gitu. Nah, ini dari apa bentuk kuadrat ini tidak dapat difaktorkan karena nilai diskriminannya kurang dari 0. Ya, maka dia faktornya tidak ada faktorial, dia ada ya suatu bilangan imajiner ya. Tapi kita di sini berbicara pada lapangan real ya. Oke. Berarti kalau tidak dapat difaktorkan kita bisa tuliskan seperti apa gitu ya. Nah, ingat kalau di bawahnya pangkat 2, di atasnya itu pangkat 1. Oke, kita tuliskan di bawah saja ya. Berarti x pangkat 3 plus 4x plus 3 per x kuadrat plus 1, x kuadrat plus 4, ini dapat dituliskan sebagai, kalau pangkat 2 bawahnya, atasnya selalu pangkat 1. Ya. Terserah mau pakai variabel apa. Intinya atasnya selalu pangkat 1. Ini pangkat 2. Ini pangkat 1. Kalau bawahnya pangkat 2 yang tidak pangkat 3 yang tidak dapat difaktorkan, misalkan sesuatu gitu ya, pangkat 3 atasnya harus pangkat 2. Gitu, dan seterusnya. Itu berlaku untuk selanjutnya, gitu ya.
Kalau bawahnya pangkat 10, atasnya pangkat 9 gitu. Tapi dalam permisalan seperti ini. Nah, ini kita tuliskan pecahan parsial seperti ini. Dan untuk ini, kita tidak bisa menggunakan cara yang kemarin. Ya, kita harus kalikan semua bilangan atas bawahnya nih dengan X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 4. Ya. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan ini, kalikan dengan X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 4, maka didapat ekspresi X pangkat 3 plus 4X plus 3 sama dengan AX plus B kali X kuadrat plus 4 ditambah CX plus D dikali X kuadrat plus 1. Oke, setelah ini bagaimana? Kita kalikan semua, nanti kita samakan. Berarti ini AX pangkat 3 plus ini BX kuadrat, yang ini 4AX, ya kan ya? Tambah 4B, tambah CX pangkat 3, tambah DX kuadrat, tambah CX, tambah D. Loh, terus bagaimana ini? Kita samakan. Kira-kira kita mencari nilai A, B, C, D-nya. Nah, kita dapat persamaan apa? Yang pangkat 3 adalah A sama C. Kita samakan A sama C. Nah, berarti A tambah C sama dengan pangkat 3 sini adalah 1. Ya, ini 1. Sini. Oke. Terus apa lagi? Pangkat 2-nya sekarang. Pangkat 2 B, D. Berarti B tambah D, pangkat 2 yang nggak ada berarti 0. Ya. Terus apa lagi? Pangkat 1-nya 4A, terus C, ya kan ya? Terus 4A tambah C sama dengan 4 ya. Ya, sama dengan 4. Tadi saya pakai pulpen mana nih ya? Oke. Nah, terus setelah itu, yang terakhir adalah 4B tambah D sama dengan 3. Ya. 4B tambah D sama dengan 3. Oke. Berarti di sini kita bisa selesaikan persamaannya ya. Misalkan ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Kita bisa menyelesaikan persamaan 1 dengan persamaan 3 untuk mencari nilai A dan C, dan persamaan 2 dan persamaan 4 untuk mencari nilai B dan D. Yang pertama, kita lakukan dulu persamaan yang 1 dan 3 dulu ya. Walaupun 2 dan 4 lebih gampang, tapi kita lakukan secara berurutan aja biar enak aja ya langkah-langkahnya. Ini berarti ini 4A tambah C sama dengan 4. Berarti kalau kita kurangkan, ini berarti min 3A sama dengan min 3, maka A-nya sama dengan 1. Oke, A-nya 1, berarti substitusi ke sini, nanti dapat C-nya 0. Ya. Kalau A-nya kita substitusi ke persamaan 1, maka dapat C-nya 0. Oke, lanjut. Berarti setelah itu, kita lihat yang persamaan 2 dan 4. B tambah D sama dengan 0. 4B tambah D sama dengan 3. Kalau kita kurangkan ini, dapat B sama dengan 1. Ya. Min 3B sama dengan min 3, maka B-nya 1. Ya kan? Kalau B-nya 1, D-nya min 1. Oh, kita dapat nih nilai A, B, C, D. Ya udah, tinggal kita lakukan penggantian variabel gitu loh. Jadi integral dari X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 4X plus 3 per X pangkat 4 plus 5X kuadrat plus 4 itu kita dapat tuliskan sebagai integral dari A-nya tadi adalah X ya. AX plus B kan ya. AX plus B berarti 1X plus 1 per X kuadrat plus 4 ya. X kuadrat plus 1 dx tambah integral dari C-nya adalah 0, D-nya adalah min 1. Integral dari min 1 per X kuadrat plus 4. Di sini min 1 kita pindahkan depan aja. Min 1 per X kuadrat tambah 4. Nah, bentuk ini kita bisa pecah lagi. Ya. Bentuk ini kita bisa pecah lagi nih, yang ini. Menjadi integral, X ketinggalan, berarti X per X kuadrat plus 1 dx ditambah integral dari 1 per X kuadrat plus 1 dx ditambah integral dari 1 per X kuadrat plus 4
dx. Lah ini ngerjainnya gimana untuk yang sama yang ini? Kalau ini gampang, kita lakukan substitusi. Ya, untuk yang ini ingat kembali identitas ini ya. Saya kotak merah di sini. Ya. Saya tuliskan dengan tinta yang lain. Oke. Berarti kalau kita punya integral dari 1 per x kuadrat plus a kuadrat, ini sama dengan, sorry, dx ya. Ini nggak muat. Oke. Nah, saya hapuskan dulu ya. Kotakinnya belakangan aja. Oke. dx itu sama dengan itu seper a tan inverse arcus tangen atau tan inverse x per a tambah c. Integral ya. Oke. Ini ya. Nah, dan berarti yang ini kita lakukan substitusi. Kalau kita lakukan substitusi yang ini, berarti kan ini kali kita substitusi U sama dengan ini yang bawah ya kan. Berarti ini jadi integral 1 per U, atasnya berapa gitu kan. Ini kan 2x dx. Ini ada x, berarti dikali setengah kali 2 gitu kan ya. So muncul 2x dx, berarti ini setengah. Integral 1 per U du ya kan. Ditambah ini hasilnya adalah, ikutin bentuk ini, berarti A-nya ini adalah ini, A-nya. Saya kasih warna lain. Berarti untuk yang ini, A-nya sama dengan 1, untuk yang ini A-nya sama dengan 2. Ya. Berarti ini tambah integral dari, ini hasilnya setengah ln, U-nya adalah tadi x kuadrat plus 1. Ya, karena dia selalu positif, berarti dia bisa diganti tanda kurung aja. Nah, ini berarti integralnya apa ini, yang ini? Berarti dia tan arcus tangen x per A, A-nya 1, berarti tan inverse x saja. Tambah ini 2, maka setengah tan inverse x per 2. Ya, berarti ini tambah tan inverse x tambah setengah tan inverse x per 2 tambah c. Seperti itu. Jadi untuk yang ini, kita rata-rata akan menerapkan integral fungsi tangen yang seperti ini. Oke. Baik, sebelum dilanjut, coba Anda pahami terlebih dahulu, Anda pause dulu videonya mungkin, sambil Anda lihat-lihat kira-kira di bagian mana yang tidak dapat dipahami, dan Anda bisa bertanya pada kolom komentar. Oke. Oke, kita lanjut untuk contoh soal nomor 2. Ya, banyak-banyak berlatih. Oke. Integral dari 4x kuadrat min 3x tambah 2 per 4x kuadrat min 4x tambah 3 dx. Oke, kita cek dulu diskriminan yang bagian bawah. D sama dengan 16 min, untuk yang ini ya, diskriminan yang ini ya. Dx, oke, gini deh terusnya. Cek diskriminan dari Qx ya. Qx itu sama dengan ini. Karena D-nya sama dengan 16 min 4 kali 12 ya kan ya. Sama dengan min 48 min 32. Nah, berarti dia tidak dapat difaktorkan. Oke. Tapi caranya bagaimana gitu ya kan? Cara menuliskannya bagaimana? Gitu kan. Sedangkan yang tadi kan pangkatnya lebih kecil ya kan, kalau yang ini nih, lihat nih. Ini kan pangkatnya lebih kecil. Kita bisa tuliskan seperti ini. Kalau pangkatnya lebih kecil gimana? Berarti kita lakukan reduksi, kita lakukan penulisan ulang. Penulisan ulangnya seperti apa? Oke. Berarti integral fungsi ini, saya lupa terus jawab di sini. Oke. Berarti fungsi ini 4x kuadrat min 3x plus 2 per 4x kuadrat min 4x plus 3, kita lakukan pembagian bersusun saja. Oke, ini coret-coretan ya. 4x kuadrat min 3x plus 2, ini 4x kuadrat min 4x plus 3, ini berarti kalau dibagi berarti 1, berarti 4x kuadrat min 4x tambah 3, ini kita kurangkan berarti berapa nih? X tambah min 1. Ya, berarti ini coret-coretannya situ, berarti ini dapat dituliskan sebagai sebagai 1 ya kan ya. 1 ditambah x min 1 per 4x kuadrat min 4x tambah 3. Nah, selanjutnya setelah dituliskan seperti ini, kita lakukan
pengintegralan. Nah, bagaimana caranya pengintegralannya? Oke, kita perhatikan bentuk yang bawahnya dulu sebelumnya. Bentuk yang bawahnya ini kita bisa tuliskan sebagai 4x kuadrat min 4x tambah 1, ya kan ya, ditambah 2. Berarti kan ini bentuknya dapat kita tuliskan sebagai yang ini ya. Ini dapat kita tuliskan sebagai 2x min 1 kuadrat ya. 4x kuadrat min 4x plus 1 ditambah 2. Nah, nanti ngarah ke sini bentuknya. Oke. Berarti ini sama dengan ini ya. Ini jadi sama dengan 1 tambah x min 1 per 2x min 1 kuadrat tambah 2. Setelah kita mendapatkan ini, maka kita tuliskan lagi integralnya ya. Berarti integral dari ini, integral 4x kuadrat ya. Integral dari 4x kuadrat min 3x tambah 2 per 4x kuadrat min 4x tambah 3, itu kita dapat tuliskan sebagai integral, dx ketinggalan, ini 1 ditambah x min 1 per 4x kuadrat min 4x tambah 3. Nah, 4x ini tambah dx ini kita bisa gantikan sebagai 2x min 1 kuadrat tambah 2. Oke, berarti ini integral dari 1 ditambah x min 1, berarti kita bisa pisahkan gini dx, tambah integral dari x per 2x min 1 kuadrat, tambah 2 dx min integral dari 1 per 2x min 1 kuadrat tambah 2 dx. Oke, berarti yang ini kita lakukan substitusi sekarang. Oke, lakukan substitusi untuk yang ini saja ya, yang untuk yang 2 ekspresi integral nih. Kita substitusi U sama dengan 2x min 1. Kalau U ya sama dengan 2x min 1, maka DU sama dengan 2 dx. Maka yang ini bentuknya menjadi U tambah 1 per 2. Sama dengan X. Gitu. Nah, bentuk yang ini, maka bentuk yang integral, saya pisahkan ya. Integral dari X per 2x min 1 kuadrat tambah 2 dx, ini kita dapat tuliskan sebagai integral dari ini U tambah 1 per 2, maka setengahnya bisa kita keluarkan nih U tambah 1 per ini X min 1, 2X min 1 jadi U kuadrat plus 2, ya kan ya. Nah, ini kita tuliskan lagi, yang ini integral biasa ya. Ini ya, maksudnya integralnya tetap seperti itu. Oke. Berarti bentuk yang ini kita dapat ubah menjadi seperti ini. Ya, ini dx. Oke. Oke, berarti integralnya ini sama dengan x, ya kan ya. Integral dari ini, saya lanjutkan dari sini ya. Ini sama dengan ini, saya lanjutkan ke situ. Ini kan sama dengan x, ya kan. Tambah integral dari setengah U per, berarti setengah U per U kuadrat tambah 2. Ini 2 ya, 2 dx du-nya. Ini setengah dx jadinya. Setengah dx. Berarti ini 1/4 di sini. Kalau di sini 1/4, nah maka kita tinggal pecah yang ini ya, dalamnya ini berapa nih. Oke, kita buat gitu aja. Nah, tambah ini jadi du, ini berarti tambah berapa nih? 1 per U kuadrat tambah 2 du. Oke, nah setelah itu kita lihat sekarang. Nah, ini kan dikurang integral dari yang ini bentuk tadi kan U-nya kita substitusi ya, kita gantikan. Makanya jadi integral 1 per U kuadrat tambah 2 du. Du-nya tadi apa sih? Du-nya itu setengah dx kan ya. Du-nya du per 2 sama dengan dx kan. Berarti ini ada angka setengah di sini. Oke. Berarti ini jadi sama dengan x ditambah 1/4. Ini integral kan. Ini kalau kita lakukan substitusi, nanti ada 2 di sini ya kan. 2U. Berarti kan misalkan P lah. P sama dengan ini. Bawahnya kan. Berarti ini ada setengah di sini nanti. Ya, Anda lakukan substitusi lagi. Itu nah, nanti tinggal jadi integral dari, jadi tinggal ln di sini ya. Tinggal ln U kuadrat tambah 2 di sini ya, oke? Nah, nanti ditambah dari ini. Nah, ini adalah inverse tadi, tangannya.
Berarti ini kan integral dari x kuadrat plus a kuadrat itu sama dengan 1 per a tan inverse x per a plus c, ya kan ya. Di sini a-nya tuh akar 2 ya. Karena kan ini a kuadrat nih, ini a kuadrat. Maka a-nya akar 2 gitu. Nah, berarti ini jadi integralnya menjadi, sorry ini integralnya ketinggalan. Oke. Ini jadi integralnya berarti jadi 1/a, jadi 1 per akar 2 tan inverse u per akar 2. Nah, yang ini jadi min setengah kali akar 2, ya kan, ini akan sesama ya bentuknya ya. Ini jadi tan inverse u per akar 2 juga. Oke, plus c, jangan lupa. Tapi kita belum selesai sampai sini ya. Kita lakukan substitusi sekali lagi. Oke, berarti ln u kuadratnya adalah u-nya adalah 2x min 1 kuadrat. Ya, 2x min 1 kuadrat tambah 2, ya kan ya, tambah 1 per akar 2 tan inverse, ini adalah u kuadratnya 2x min 1 kuadrat per akar 2, dikurang 1 per 2 akar 2 tan inverse x min 1 kuadrat per akar 2, dan jangan lupa ditambah c. Oke, ini tinggal Anda jabarkan saja ini. Nah, nanti ketika dijabarkan dapatnya lebih sederhana ya. Oke, tinggal Anda jabarkan saja. Seperti itu. Nanti mohon dicek jika ada kesalahan hitung, nanti bisa Anda benarkan sendiri. Oke. Baik. Itu untuk kasus yang ketiga. Ya. Itu untuk kasus yang ketiga. Contoh soalnya panjang kan ya. Nah, sekarang untuk kasus yang keempat. Kasus yang keempat saya nggak terlalu menjabarkan karena lumayan juga. Kasus yang keempat itu gini, kasus yang keempat itu berarti misalkan kita punya fx sama dengan px per qx. Nah, si qx ini dia tidak ada faktor yang tidak dapat difaktorkan. Ada faktor ada yang tidak dapat difaktorkan, ada faktor yang tidak dapat difaktorkan, dan lebih dari satu. Salah satu ya, salah satu dan lebih dari satu. Oke, contohnya segini. Integral dari 1 per x kuadrat tambah 1 dx kuadrat dx gitu ya. Oke. Ini bagaimana caranya? Kita tinggal integralkan ini ya. Kita integralkan, berarti kita pisahkan dulu yang ini. Oke. Berarti ini sama dengan 1 per x kuadrat tambah 1 kuadrat itu sama dengan a per x, ya kan, karena dia kan pangkat 1, berarti kan jadi a per x saja, ya kan, ditambah bx plus c per x kuadrat plus 1, tambah cx plus d, dx plus c, dx plus e harusnya sih. Oke, ini dx plus e per x kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, untuk yang ini, untuk yang A, kita bisa menggunakan metode yang sebelumnya. Ya, ambil X-nya sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka ini kita tutup semua yang tidak mengandung, X sama dengan 0 itu tutup semua, abaikan yang ini semua. Berarti kita dapat A sama dengan 1 per 1 kuadrat. Kalau kita substitusi ke sini ya, berarti kan ini 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti kan 1 kuadrat kan tambah dengan 1. Gitu. Berarti A-nya 1. Nah, dapat A-nya 1. Kita kalikan semua ini dengan x kuadrat plus 1. Maka bentuk ini kita kalikan, maka bentuk ini kan menjadi seperti ini ya. Saya tuliskan ulang dulu deh. 1 per x ditambah bx plus c per x kuadrat tambah 1 ditambah dx plus e per x kuadrat tambah 1
kuadrat. Nah, ini kita kalikan semua dengan yang ada di sini, yang di penyebut sini. Berarti kan ini ada X kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, ini kita kalikan semua, maka ini hasilnya adalah 1 di sini ya. Berarti di sini adalah X kuadrat tambah 1 kuadrat, ya kan ya. Ini adalah hasilnya adalah BX tambah C kali X kuadrat tambah 1 tambah apa ini, DX plus E kali X. Seperti itu. Oke. Nah, 1 itu sama dengan, ini semua kalau difaktorkan adalah X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1. Ya kan ya. Nah, gini aja. Tapi kita harus mencari nilai B, C, D, E-nya. Oke. Ini X ya, bukan perkalian ya. Ini karena X kuadrat plus 1. Berarti ini kan kalau saya kalikan ke dalam langsung aja ya. Ini X pangkat 3 tambah X kan ya. Biar saya bisa ngalikan cepat sini. Ini X pangkat 3 tambah X. Berarti ini kan 4, BX pangkat 4. Ini kan BX kuadrat. Ini kan ada CX pangkat 3 di sini kan ya. Tambah BX kuadrat tambah CX. Nah, yang ini jadi DX kuadrat tambah EX. Nah, bentuk yang ini, yang pangkat 4 kita samakan. Karena pangkat 4 di sebelah kiri nggak ada, kita buat di sini 0. Sama dengan 1 ditambah B ditambah pangkat 4-nya, hanya itu saja. Oke, berarti B sama dengan min 1. Berarti kita lihat lagi di sini bentuknya, yang ini adalah 2X, apalagi pangkat 3 ya sekarang ya. Pangkat 3-nya hanya ada 1, berarti C sama dengan 0. Kita bisa lihat ya, C sama dengan 0. Di sini sebelah kiri nggak ada ya. Sekarang kita tinjau yang pangkat 2. 0 sama dengan pangkat 2 yang ada 2, pangkat 2 ada B ya, dan ada D, ya kan? Berarti B tambah D sama dengan min 2, tapi B-nya min 1 nih, ada nih. Maka D sama dengan min 2 min 1 jadi tambah 1, maka D-nya sama dengan min 1. Oke, lanjut. Berarti di sini tinggal yang X-nya saja. Yang X-nya ini tadi kan pangkat 3, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2. Sekarang ke pangkat 1 sekarang. Kita tinjau. Yang ini pangkat 4 ya, ini pangkat 3, ini pangkat 2. Ini pangkat 1 kita tinjau sekarang ya. Apa kita udah menemukan B, D, B, C, D. Tinggal nilai E-nya yang kita belum ya. Pangkat 1 kita tinjau sekarang. Pangkat 1 hanya ada C tambah E. C tambah E. Ya, sorry. Biar enak. Ini sebelah kanan kan nggak ada pangkat 1 tuh. Berarti C tambah E, ya kan ya. Tapi C kita udah dapat belum? Ada ya, C 0 ya. Berarti E juga 0. Maka E-nya 0. Oke. E 0. Sudah mendapat semua. Yang pangkat 1 kan hanya ada yang ini. 1 sama dengan 1. Oke. Berarti kita dapat nih semua. B, C, D, E. Oke. Berarti integral yang ini, ya, integral dari fungsi ini, kuadrat ya, dx. Nah, ini sama dengan kita bisa sebutkan integral dari 1 per A-nya adalah X, ya, 1 per X, ya, ditambah BX tambah C, di mana BX-nya adalah min X, ya. Berarti sini kita gantikan aja min X. Min X per bawahnya adalah X kuadrat tambah 1. Dan yang terakhir adalah dx tambah E. D-nya adalah min 1. E-nya adalah 0. Berarti ini min D-nya itu X ya. Oke. Berarti ini min X per X kuadrat tambah 1 dikuadratkan dx. Oke. Dah. Sampai sini tinggal dihitung aja integralnya. Ini gampang ya. Ini juga gampang. Substitusi biasa. Ini juga gampang. Substitusi biasa juga ya. Kita substitusi U-nya sama dengan X kuadrat tambah 1. Nanti tinggal diselesaikan. Nanti dapat hasilnya berapa. Oke. Seperti itu saja caranya. Ya. Berarti untuk integral dengan teknik parsial saya kira cukup ya. Sudah cukup sekali ya.
Sebelumnya saya janji akan menjadikan latihan soalnya. Oke, latihan soalnya Anda kerjakan untuk menambah pengetahuan ya. Jadi tidak cukup hanya memperhatikan saja gitu. Nah, ini satu yang pertama integral dari 5x tambah 1 per 2x tambah 1 per x min 1 dx. 2 itu ada integral 10 per x min 1 x kuadrat tambah 9 dx. Yang ketiga itu ada integral dari 8x kuadrat plus 8x plus 2 per 4x kuadrat plus 1 kuadrat dx. Yang kelima, yang keempat, ada integral dari E pangkat T per E pangkat 2T plus 3E pangkat T plus 2 dt. Nah, Anda kerjakan semuanya ini dengan cara yang Anda sudah punya, yang dengan ada 4 tambah 1 cara itu ya. Ada cara kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat, dan kasus sebelumnya yang pertama sekali itu saya bahas, yang ketika derajat P-nya itu, pembilangnya itu lebih besar daripada derajat penyebutnya. Baik, terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Semoga apa yang disampaikan di sini bermanfaat untuk Anda ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjut pada video selanjutnya ya.